Coba tutup mata sejenak dan bayangkan. Bayangkan Anda meraih kemenangan tanpa pertumpahan darah, tanpa perlu kekerasan. Bayangkan Anda mengatasi rintangan dan mencapai tujuan hanya dengan strategi dan kebijaksanaan. Inilah kemenangan yang dijanjikan oleh Sun Tzu dalam kitabnya, The Art of War. Ajaran Sun Tzu dalam The Art of War, meskipun ditulis berabad-abad yang lalu, mengandung kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Kebijaksanaan yang mengajarkan kita bagaimana meraih kemenangan, tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, hubungan, dan setiap tantangan besar maupun kecil yang kita hadapi. Sun Tzu, seorang ahli strategi dan pemikir visioner, memahami betul hakikat konflik. Dia tahu bahwa kunci kemenangan terletak pada pengetahuan diri dan pengetahuan musuh. Dia menyadari bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih melalui perencanaan yang matang dan strategi yang cerdik, bukan dengan kekuatan semata. Ajarannya tetap relevan hingga saat ini, memberikan wawasan yang tajam tentang sifat manusia dan konflik. The Art of War memberi kita panduan untuk menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi di dunia modern ini. Dengan kebijaksanaan Sun Tzu, kita dapat mengatasi konflik dan kesulitan dalam pekerjaan, hubungan, dan kehidupan pribadi kita dengan lebih bijaksana. Kebijaksanaan Sun Tzu adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, melampaui batas waktu. Ajarannya memberikan wawasan yang tak lekang oleh waktu. Strategi dan taktiknya yang melampaui batas waktu dan budaya dapat diterapkan dalam setiap situasi yang membutuhkan pemikiran strategis. Dalam bisnis, olahraga, atau pencapaian tujuan pribadi, dimanapun strategi diperlukan, ajaran Sun Tzu akan selalu bersinar. Dengan memahami ajarannya, kita dapat membuka potensi tak terbatas melalui pemikiran strategis dan eksekusi yang efektif. Kita dapat mencapai tujuan dan mewujudkan impian. Dan pada akhirnya kita dapat menjalani hidup yang lebih memuaskan, penuh dengan kesuksesan, makna, dan keharmonisan. Strategi tidak hanya untuk medan perang. Strategi dibutuhkan di setiap aspek kehidupan. Kita harus mengenal lawan kita dan kita harus mengenal diri kita sendiri. Dan kita harus membuat keputusan yang bijaksana. Keputusan yang membawa kita menuju kesuksesan. Kebijaksanaan kuno ini masih relevan hingga saat ini. Kita menghadapi pertempuran besar dan kecil setiap hari. Negosiasi gaji, memulai bisnis, atau bahkan menyelesaikan masalah hubungan yang rumit. Setiap orang berjuang dengan caranya masing-masing. Ajaran Sun Tzu menunjukkan kepada kita jalan menuju kemenangan. Melalui penjelajahan strategis ini, kita akan menemukan kebijaksanaan yang melampaui waktu. Dan kita akan belajar bagaimana menerapkan kebijaksanaan ini dalam hidup kita. Kita akan belajar bagaimana berpikir dan merencanakan secara strategis dan menemukan jalan kita sendiri menuju kesuksesan. Pada akhirnya, kita sedang menjalani hidup lebih memuaskan sukses. Bayangkan membangun gedung tanpa rencana. Pasti akan kacau, membingungkan, dan tidak akan pernah berhasil. Begitu juga dengan hidup. Tanpa rencana atau tujuan, kita akan tersesat. Kita hanya akan bereaksi terhadap apapun yang terjadi tanpa bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Sun Tzu memahami hal ini. Dia menekankan pentingnya perencanaan. Dia menyebutnya kemenangan sebelum berperang. Artinya meraih kemenangan tanpa harus bertempur. Kemenangan datang dari persiapan yang matang. Kita perlu berpikir sebelum bertindak. Tetapkan tujuan yang jelas. Ketahui sumber daya yang tersedia. Prinsip ini berlaku di segala bidang. Ingin memulai bisnis, buatlah rencana bisnis. Ingin berlibur, teliti destinasi dan susun rencana perjalanan. Rencana adalah peta jalan hidup yang membantu kita untuk memegang kendali. Dengan begitu, peluang kita untuk sukses akan semakin besar. Bayangkan medan perang di masa lalu. Penuh kekacauan, pasukan berbenturan, strategi disusun, dan takdir ditentukan. Namun di tengah kekacauan itu, ada keteraturan. Keteraturan yang lahir dari strategi yang disusun dengan cermat dan dijalankan dengan tepat. Medan perang kita mungkin telah berubah. Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Coba bayangkan negosiasi bisnis di zaman modern ini. Seperti pertandingan catur yang penuh strategi. Setiap pihak berusaha untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Sama seperti di medan perang, kita perlu menganalisis lingkungan sekitar. Siapa pesaing utama kita dan apa tujuan mereka? Apa kekuatan dan kelemahan kita? Sun Tzu pasti akan tertarik melihat dunia bisnis yang kompleks saat ini. Meskipun alatnya berbeda, prinsip dasarnya tetap sama. Dengan menerapkan ajarannya, kita dapat bertahan.
bahkan meraih kesuksesan dan kemenangan di dunia yang penuh tantangan ini. Perang adalah hal yang mengerikan. Perang meninggalkan luka dan penderitaan, baik di tanah maupun di hati manusia. Sun Tzu sangat memahami hal ini. Ia percaya bahwa penting untuk meminimalkan kerugian, bahkan terutama saat meraih kemenangan. Inilah inti dari seni mengelola konflik dengan bijaksana. Di tempat kerja, konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi. Namun, tidak semua konflik harus menjadi seperti perang besar. Sebaliknya, konflik bisa menjadi peluang. Peluang untuk saling memahami dengan lebih baik dan mengembangkan diri. Kuncinya adalah berkonflik dengan bijaksana. Sun Tzu mengajarkan kita untuk memilih pertempuran kita. Tidak semua perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan perdebatan sengit. Terkadang, mundur adalah pilihan yang paling bijaksana. Dan terkadang, kompromi tidak bisa dihindari. Kita perlu berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan dan mencapai kesepakatan bersama. Hai, bayangkan permainan catur. Setiap langkah harus dipikirkan dengan matang. Setiap bidak punya peran penting. Inilah yang disebut berpikir strategis. The Art of War karya Sun Tzu itu seperti papan catur. Memberi kita prinsip dasar dalam mengambil keputusan. Kita menghadapi banyak pertempuran dalam hidup. Di tempat kerja, keuangan, keluarga, semua itu medan perang kita. Karena itu kita perlu berpikir strategis. Sun Tzu meninggalkan kita kebijaksanaan berharga, menganalisis situasi dengan tepat, memahami kekuatan dan kelemahan diri, dan mengantisipasi langkah lawan. Dengan berpikir strategis, kita bisa atasi tantangan raih kesuksesan. Bayangkan sebuah istana megah dengan tembok tinggi dan gerbang yang dijaga ketat. Terlihat tak tertembus, bukan? Serangan langsung dapat mengakibatkan banyak korban dan akhirnya akan berakhir dengan kegagalan. Sun Tzu mengajarkan pendekatan yang lebih bijaksana, yaitu bagaimana cara menang tanpa harus berperang. Bukan dengan menaklukkan musuh secara fisik, tetapi dengan strategi dan siasat. Meja perundingan adalah medan perang yang halus, tempat permainan pikiran yang rumit dimainkan. Tuntutan dan ancaman ibarat seperti pendobrak yang mencoba meruntuhkan gerbang. Pendekatan yang lebih cerdas adalah diplomasi dan kompromi untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Mari kita ambil contoh negosiasi kontrak. Kedua belah pihak menginginkan hasil terbaik untuk diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka hanya fokus untuk saling mengalahkan, tidak akan ada pemenang. Sebaliknya, mereka harus mencari titik temu, menemukan solusi yang bermanfaat pula. Inilah inti dari ajaran Sun Tzu. Meraih kemenangan tanpa tertumpai hasil konflik yang tidak perlu. Pemilihan posisi strategis bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Setiap medan perang punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Sun Tzu mengajarkan kita cara mengenali dan memanfaatkan hal-hal ini. Kelemahan kita justru bisa menjadi senjata. Inilah inti dari kenatan posisi yang strategis. Bayangkan musuh yang lemah, mereka punya kelemahan. Tapi bisa jadi itu jebakan. Mereka mungkin mencoba memancing kita ke dalam perangkap. Sun Tzu memperingatkan, jangan menilai hanya dari penampilan luar. Dalam negosiasi, analisis yang cermat sangatlah penting. Sama pentingnya dengan memahami kelemahan musuh, kita juga harus memahami kelemahan diri sendiri. Bisakah kelemahan menjadi senjata rahasia? Bisakah kita memanfaatkannya untuk meraih kemenangan? Inilah yang disebut berpikir strategis. Inilah warisan Sun Tzu. Lihatlah kekuatan pertahanan yang kuat. Lindungi titik lemah Anda. Bayangkan sebuah benteng yang tak tergoyahkan, tembok yang kokoh, gerbang yang tak dapat ditembus, tidak ada yang bisa masuk. Aman. Inilah kekuatan pertahanan yang tangguh. Sun Tzu memahami betapa pentingnya hal ini. Melindungi diri sama pentingnya dengan menyerang. Kita semua memiliki kelemahan dalam hidup. Kerentanan, ketidakpastian. Mengabaikannya itu berbahaya. Itu membuat kita lebih rentan terhadap bahaya yang lebih besar. Sun Tzu mengajarkan kita untuk mengubah kelemahan ini menjadi kekuatan. Bangun pertahanan. Ini tidak berarti bersembunyi. Itu berarti waspada. Dengan mengetahui kelemahan, kita dapat melindunginya. Dalam kesepakatan bisnis, ini bisa berarti kehati-hatian. Dalam hubungan, ini berarti komunikasi yang jujur dan terbuka. Untuk mengalahkan lawan, kita perlu membalikkan keadaan agar menguntungkan kita. Pertahanan itu penting, namun itu baru permulaan. Sun Tzu mengajarkan kita untuk memanfaatkan kelemahan lawan menjadi peluang. Membalikkan keadaan, menyerang mereka tepat di titik lemah mereka. Bayangkan formasi falanks tentara Makedonia. Terlihat sangat kuat, namun ada satu titik lemah. Hanya satu. Seorang pejuang yang cerdik akan memanfaatkan kelemahan itu.
Mereka menghancurkan pertahanan yang tampaknya tak tertembus. Itulah cara mendapatkan keuntungan strategis. Dalam negosiasi penting untuk memahami prioritas lawan, di mana mereka akan mengalah, di mana mereka akan bersikap tegas. Dengan mengidentifikasi kelemahan, Anda mendapatkan keuntungan. Anda dapat menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Jalan menuju kesuksesan adalah dengan menguasai energi. Bayangkan sebuah sungai. Airnya terus mengalir, arusnya yang deras bergerak tanpa hambatan. Tak pernah berhenti. Inilah kekuatan energi. Energi yang terarah. Sun Tzu memahami betul pentingnya hal ini. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang pengaturan waktu yang strategis. Seperti langkah cerdik dalam permainan catur. Kita semua memiliki energi dalam diri kita. Semangat kita, tekad kita, dan fokus kita. Tapi seperti sungai, energi kita juga harus diarahkan. Jika tidak, ia akan terpecah dan hilang sia-sia. Seperti sungai tanpa tepian. Pada akhirnya kita akan kehilangan potensi kita. Sun Tzu mengajarkan kita bagaimana mengelola energi ini. Bayangkan seorang petinju. Ia menunggu kesempatan lalu menyerang di saat yang tepat dan meraih hasil terbaik. Inilah yang dimaksud dengan penggunaan energi yang strategis. Dalam dunia bisnis, penting untuk mengetahui kapan harus meluncurkan produk baru. Dalam hubungan, penting untuk memilih waktu yang tepat untuk percakapan yang sulit. Seperti menunggu waktu yang tepat untuk membuat kimchi. Saatnya untuk memaksimalkan potensi diri. Mari kita pelajari Tao dari tindakan strategis. Taoisme, sebuah filosofi kuno Tiongkok, mengajarkan tentang yin dan yang, dua kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi dalam harmoni. Keseimbangan ini sangat penting dalam hidup, dan juga penting untuk bertindak strategis. Sun Tzu memahami keseimbangan ini. Keseimbangan antara bertindak dan bersabar, berani dan berhati-hati. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Inilah inti dari ajarannya. Di tempat kerja ini berarti mengetahui kapan harus memimpin dan kapan harus mendelegasikan. Dalam kehidupan pribadi, ini berarti menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat, mengejar hasrat dengan semangat. Namun penting juga untuk meluangkan waktu untuk mengisi ulang energi. Inilah Tao dari Sun Tzu. Kita semua cenderung menganggap kelemahan sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus disembunyikan. Tapi Sun Tzu berbeda. Dia melihat kelemahan sebagai peluang. Ketika kita memahami dan menerima kelemahan, kelemahan itu bisa menjadi kekuatan. Bayangkan seorang pengrajin keramik. Lihatlah bagaimana mereka membentuk tanah liat di atas alat putar. Mereka tidak melawan sifat lunak tanah liat. Sebaliknya, mereka memanfaatkannya, membentuknya, dan mengubahnya menjadi karya seni yang indah. Begitu pula dengan kelemahan kita. Kita bisa membiarkannya menguasai kita, atau kita bisa membentuk diri kita sendiri. Dalam bisnis, perusahaan kecil mungkin dianggap lemah, tapi itu bisa menjadi kekuatan mereka. Mereka gesit, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, dan mereka dapat mengungguli pesaing yang lebih besar dan lebih lambat untuk mencapai kesuksesan. Sun Tzu mengajarkan kita untuk melihat medan perang dengan cara yang baru, untuk mencari keuntungan yang tersembunyi, peluang yang tak terduga. Di mana orang lain melihat kelemahan, kita dapat menemukan kekuatan. Seperti hutan bambu yang lebat, begitu lebatnya hingga seperti labirin. Mudah tersesat jika kita tidak waspada. Tapi bagi seorang prajurit yang berpengalaman, ini adalah tempat yang penuh peluang. Ia akan menggunakan lingkungan yang kompleks ini sebagai perisai untuk menyerang musuh. Ia akan memanfaatkan kebingungan musuh untuk meraih kemenangan. Dalam hidup, tantangan dan kegagalan yang tak terduga pasti akan datang. Tapi momen-momen itulah yang bisa menjadi titik balik penting yang membentuk kita. Membuat kita menyadari kelemahan kita dan memberi kita pelajaran yang berharga. Dengan menerima dan belajar dari pelajaran ini, kita menjadi lebih kuat dan memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan apapun. Sudah berabad-abad lamanya, namun karya Sun Tzu yang terkenal, The Art of War, masih relevan hingga saat ini. Kata-katanya yang terukir di gulungan kuno telah teruji oleh waktu. Ajarannya tetap tajam dan bermakna, memberikan wawasan bagi kita saat ini. Ini adalah bukti kebijaksanaan abadi, warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik di medan perang atau ruang rapat, di masa konflik atau di masa damai, kebijaksanaan ini memandu para pemimpin. Sebuah bukti kekuatan pemikiran strategis yang telah membentuk sejarah dan terus melakukannya. Ajaran-ajaran ini melampaui zaman kuno, memengaruhi strategi dan keputusan modern. Kita semua telah berupaya untuk mempelajari kebijaksanaan kuno ini,
untuk memahami seni berpikir strategis. Kita merenungkan hidup kita sendiri, membandingkannya dengan ajaran dan pengalaman Sun Tzu. Kita belajar tentang pentingnya perencanaan yang baik, antisipasi, bagaimana pandangan ke depan adalah kunci kemenangan. Bahwa setiap gerakan harus dihitung, setiap tindakan dipertimbangkan jika kita ingin bertarung dengan jujur. Pentingnya pemosisian, mengetahui kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus memanfaatkan peluang. Kita belajar untuk melindungi kelemahan kita, menghargai apa yang berharga, dan mencari peluang tersembunyi. Untuk mengetahui di mana letak kekuatan kita, bagaimana mencapai hasil maksimal dari usaha kita. Tetapi pelajaran terbesar Sun Tzu bukanlah serangkaian aturan, melainkan cara berpikir yang melampaui waktu dan budaya. Sebuah pola pikir yang mengajarkan kita untuk menganalisis, untuk berpikir strategis, untuk memahami sifat manusia. Ini mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati tidak hanya datang dari kekuatan, tetapi dari kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan kesadaran situasional. Untuk menaklukkan orang lain, pertama-tama kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Itulah warisan terbesar Sun Tzu. Medan kehidupan itu luas dan selalu berubah. Di depan kita terbentang medan perang yang penuh dengan rintangan, peluang, tantangan, dan juga kemenangan. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk beradaptasi dan tumbuh di lingkungan baru. Di tempat kerja, di rumah, atau dalam mengejar minat pribadi, setiap momen adalah peluang untuk mengembangkan diri dan meraih kesuksesan. Namun dengan kebijaksanaan Sun Tzu sebagai senjata kita dapat menghadapi tantangan ini dengan berani. Ajarannya menjadi kompas yang memandu kita menavigasi kompleksitas hidup dan menemukan keseimbangan dalam ketenangan. Ingatlah, inti dari seni perang bukanlah mencari konflik, melainkan menemukan harmoni. Harmoni dalam pikiran, harmoni dalam hubungan, dan harmoni dalam pencapaian. Ini tentang menciptakan kehidupan yang seimbang dan selaras dengan nilai-nilai, hasrat, dan tujuan hidup kita. Dengan membentuk diri kita sendiri, kita membentuk kesuksesan kita sendiri. Ini bukan hanya tentang memenangkan pertempuran, tetapi tentang mengembangkan diri, belajar hal baru, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan kesuksesan ini tidak hanya berdampak positif pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berhasil, kita menginspirasi orang lain. Kesuksesan kita menciptakan riak perubahan positif di dunia. Sekarang giliran Anda. Rangkullah kebijaksanaan ini. Terapkan dalam kehidupan Anda. Atasi tantangan, raih peluang, dan ciptakan kesuksesan Anda sendiri. Gunakan kekuatan berpikir strategis dan maksimalkan potensi Anda. Jadikan tekad sebagai senjata terkuat Anda dan pikiran sebagai sekutu Anda yang paling setia. Kuasai seni perang Anda sendiri dan bagikan perjalanan, wawasan, dan kesuksesan Anda. Jadikan kisah Anda sebagai mercusuar harapan dan inspirasi bagi orang lain. Dunia menantikan kisah Anda. Bagikan perspektif unik Anda. Saat Anda menjalani jalan hidup Anda sendiri, ingatlah bahwa perjuangan tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap tantangan yang dihadapi, dan setiap pencapaian yang diraih adalah goresan kuas yang membentuk lukisan hidup Anda. Kebijaksanaan Sun Tzu tidak hanya relevan di medan perang, tetapi juga dalam kompleksitas dunia modern kita. Jadikan setiap pembelajaran sebagai batu bata untuk membangun impian Anda menjadi kenyataan. Setiap strategi yang Anda susun akan menjadi tangga kokoh menuju kesuksesan. Bahkan kesuksesan terkecil pun adalah bukti ketangguhan dan kegigihan Anda. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam menjalani kebenaran yang abadi ini. Anda adalah bagian dari komunitas individu yang berjuang untuk meraih kemenangan dalam pertempuran mereka sendiri. Bagikan perjalanan Anda. Mari saling menguatkan melalui pengalaman dan tumbuh bersama. Sebarkan kebijaksanaan ini dengan menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini. Partisipasi Anda membantu kami menciptakan konten yang lebih bermanfaat. Mari kita melangkah menuju kesuksesan yang lebih besar dengan pemikiran strategis dan hati yang tulus. Perjalanan ini akan terus berlanjut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini. Mari kita ciptakan seni meraih kesuksesan bersama.